Pelakor ngejar terus, hentikan pakai cara ini. Ada satu hal yang sering bikin istri stres saat menghadapi perselingkuhan. Bukan cuma ketika tahu suami selingkuh, tapi saat pelakor tidak berhenti mengejar, padahal suami sudah pulang ke rumah. Pelakor bisa pura-pura putus, pura-pura tidak peduli, tapi di belakang dia masih terus cari celah, entah lewat pesan, energi, atau bahkan lewat jalan batin. Saya sering banget dengar dari klien, Bun, suami saya sudah nggak ketemu pelakor lagi, tapi kok suami masih suka marah kalau saya bahas dia. Atau tiba-tiba kayak gelisah, nggak tenang, bahkan masih ada yang narik hatinya. Nah, disinilah kita harus paham. Kalau si pelakor ternyata masih mengejar, itu bukan semata-mata karena suami bunda yang lemah, tapi karena ikatan batin yang belum benar-benar putus. Secara psikologis, pelakor adalah sosok yang terobsesi dengan kemenangan. Mereka bukan sekedar mencintai, tapi menginginkan pengakuan. Bagi mereka, ketika suami kembali ke istri sah, itu bukan sekedar kehilangan pasangan, tapi kekalahan ego. Pelakor terbiasa berperan sebagai pihak yang menyembuhkan. Saat suami sedang kecewa, merasa tidak dimengerti, pelakor hadir dengan kalimat manis. Pura-pura sabar, pura-pura memahami. Ia menciptakan ilusi bahwa bersama dialah suami bisa tenang. Dan saat ilusi itu hancur, mereka akan melakukan apapun untuk mengembalikannya. Nah, secara spiritual, ikatan yang terbangun antara suami dan pelakor itu bukan hanya lewat komunikasi dan tubuh, tapi lewat energi batin. Setiap kali seseorang memikirkan, merindukan, bahkan membenci, tanpa disadari dia juga sedang mengirimkan energi. Jika pelakor terus mengingat, menginginkan, atau mengirim rasa, suami bisa menangkap energi itu tanpa sadar. Hatinya gelisah, pikirannya goyah, dan itulah mengapa pelakor tampak masih punya kuasa meski mereka tak lagi bertemu. Di titik inilah banyak istri salah langkah. Begitu tahu pelakor masih mengusik, langsung gelisah, cemas, marah, dan mulai beraksi. Padahal itulah yang diinginkan pelakor. Energi negatif dari istri karena itu memperlemah aura dan batin. Istri yang penuh amarah, mudah kehilangan kendali, energinya jadi berat, auranya jadi redup. Suami pun tanpa sadar merasa tidak nyaman dengan getaran itu. Dan justru makin mudah disusupi kembali oleh energi pihak ketiga. Jadi, langkah pertama adalah kendalikan diri. Tenangkan hati meskipun sedang terbakar di dalam. Karena kekuatan seorang istri bukan pada teriakannya, tapi pada ketenangan batinnya. Setelah itu, jangan fokus pada pelakor. Fokuslah untuk meningkatkan energi cinta di rumah. Semakin harmonis, semakin tenang suasana di rumah, maka energi pelakor akan kesulitan menembus ruang itu. Pelakor yang terus mengejar biasanya sudah mengikat diri secara energi, entah melalui doa berbalik, niat negatif, bahkan ada yang memakai sarana spiritual seperti susuk atau pelet pemikat. Bunda harus tahu, ikatan batin seperti ini bukan main-main. Energinya bisa menempel di tubuh suami dan efeknya terasa dari perubahan perilaku. Cepat marah, susah tidur, mudah gelisah, dan merasa jenuh di rumah tanpa sebab. Itu bukan cinta, tapi keterikatan energi. Dan kalau tidak segera diputuskan, hubungan suami istri akan terus diterpa badai emosional yang tak kunjung reda. Makanya, jangan hanya berdoa agar pelakor pergi, tapi berdoalah agar energi yang mengikat mereka dilepaskan sepenuhnya. Untuk menghentikan tingkah pelakor ini, ada beberapa hal yang bisa Bunda lakukan. Langkah pertama, pulihkan energi diri Bunda dulu. Kalau batin Bunda lemah, doa pun jadi kurang kuat. Mulailah dengan zikir harian, terutama Ya Latif yang artinya yang maha lembut. Ya Wadud yang artinya yang maha pencinta. Lantunkan dengan niat melembutkan hati suami dan menenangkan batin Bunda. Langkah kedua, lindungi rumah dari energi negatif. Pelakor yang terus mengejar bisa mengirim energi lewat barang, pikiran, atau niat. Gunakan sarana pembersih energi seperti garam aura anuro untuk menetralisir ruangan.
atau air aura pemutus cinta untuk melunturkan energi yang menempel di pakaian suami. Sarana ini bukan jimat, tapi media doa agar ikhtiar Bunda bekerja lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah ketiga, bangun kembali energi cinta dengan suami. Gunakan momen-momen tenang untuk bicara, bukan debat. Berikan sentuhan, senyuman, dan doa tanpa pamrih. Karena cinta yang murni, kalau didorong oleh energi positif, akan lebih kuat dari ikatan semua pelakor yang dibangun dari hawa nafsu. Jadi Bunda, kalau pelakor masih ngejar, jangan panik. Itu bukan pertanda suami makin jauh, tapi pertanda pelakor mulai kehilangan kendali. Karena semakin terang cahaya Bunda, semakin sakit mata yang terbiasa hidup di kegelapan. Jangan biarkan energi negatif menguasai rumah tangga Bunda. Bangun kembali cinta dengan kekuatan batin, bukan dengan air mata. Ingat, pelakor bisa menggoda, tapi hanya istri yang punya restu langit. Dan ketika istri berdoa sambil berikhtiar, tak ada sihir dan rayuan atau pelakor manapun yang bisa melawan kekuatan itu. Kalau Bunda ingin saya bimbing membersihkan energi rumah tangga dan memutus ikatan batin antara suami dan pelakor, Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini. Baik Bunda, itulah cara atau strategi untuk menghentikan ulah pelakor yang masih mengusik rumah tangga Bunda. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi Bunda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.